Bu, nanti kalau ketemu Rasulullah, ya Rasulullah saya mohon maaf tidak berjenggot seperti engkau ya Rasulullah. Kenapa? Apa engkau tidak ingin persis seperti aku, kata Rasulullah. Ya pengen, tapi kan kasihan orang di samping saya yang jualan cukur. Oh oke, kalau begitu masuk surga. Ngono loh. Gitu. Sama dengan jangan memanjangkan kainmu dengan kesombongan. Gitu loh Mas. Jadi Rasulullah mengatakan di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, berumbai-rumbai. Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya itu kainnya kayak kaisar gitu. Kalau orang miskin kayak Muhammad itu kan seadanya lah. Juga lebih praktis lah, tiap hari lari ke sana kemari, angon wedhus segala macam. Nek pakaiannya dowo-dowo kan nggak efektif. Maka Rasulullah memakai idiom itu, jangan kamu menyombongkan diri dengan kain panjang. Jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Nah ini poinnya pada memanjangkan kain apa pada sombongnya? Pada sombongnya. Tapi kan sekarang tidak. Yang dilihat kan kainnya. Jadi kain harus di atas mata kaki. Sombong enggak apa-apa asal kainnya di atas mata kaki. Lah kan gitu sekarang, gitu. Jadi Anda sekarang hati-hati kalau memakai istilah. Misalnya di Jakarta kan lahir istilah terus-menerus. Lahir idiom-idiom baru, misalnya idiom unjuk gigi, membusungkan dada. Kamu tuh sok banget membusung-busungkan dada ke sana kemari, mentang-mentang jadi anggota DPD. Misalnya gitu kan. Membusung-busungkan dada, kan gitu kan? Membusungkan dada itu kan istilah, bukan dia begini enggak. Tapi 50 tahun yang akan datang ada tafsir, dilarang membusungkan dada. Asbi ya coba. Jadi ini nek melaku. Itu Leto ban-ban itu sukanya unjuk gigi. Wah 50 tahun kemudian ada tafsir, dilarang unjuk gigi tadi. Nyanyi ini. Dia yang ikut. Lah dilarang unjuk gigi ya lah. Lah kalau kita segitu cara memahami hidup ini kan lucu, bukan susah, lucu gitu loh. Terus ndak boleh lagi mana itu nggak nongol batang hidungnya. Piye? Dia ndak mana nggak berani nongol, mana batang hidungnya kok nggak kelihatan. Itu kan itu ditangkap batang hidungnya. Suatu hari orang ribut, ada Muhammadiyah hidung harus ditutupi. Kalau NU tidak apa-apa. Kalau Ahmadiyah hidung ditutupi asalkan mancung. Kalau pesek enggak usah ditutupi. Pokoknya ada tafsir macam-macam. Gara-gara ada istilah 50 tahun yang lalu yang namanya batang hidung. Jadi gimana teman-teman kita ini? Dan makin lama orang Islam ini makin kayak gitu. Rasulullah tanya, mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu kok tidak kelihatan? Sahabat menjawab, loh sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Loh kok tidak bilang saya? Cepat antar saya ke kuburannya. Terus Rasulullah datang ke kuburannya di antara para sahabat, sholat di sana, berdoa, satu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh gitu. Padahal yang nomor satu kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil. Kan begitu. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Dipikirnya semua Al-Quran itu hukum. Loh, kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa budaya sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran kalau Anda taati benar, nanti diajak sama pendeta di Malaysia itu. Bagaimana nabinya saja tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nabinya saja tidak tahu jalan yang lurus.
apalagi umatnya. Kan gitu kan jari pendeta. Selamat gak Rene arek. Rene tak cengkewing tak taleni lho. Dia lupa siapa yang ngomong gitu. Emang Rasulullah pernah punya ide untuk ihdinas siratal mustaqim? Itu kan Tuhan yang nyuruh kita. Dan itu mestinya Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin ngasih tahu, kamu itu sehebat-hebat kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam, itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat, maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan. Hidup begitu dinamisnya. Gitu loh. Tapi ya kalau dapat pendeta seperti itu kan nggak tega toh. Nggak tega. Kena oleh Kartolo blaen arek iku. Aku nyele lambemu dulu. Gaya apa tak keplek nang ndek tembok ngono lho. Oleh Kartolo lek ngono. Nyele lambemu dulu. Saiki lho sepatuku jek nyar tak ide-ide ngene iki lho lambemu. Oke teman-teman sekalian, maka pelajaran malam ini sederhana. Mari kita belajar bertanya. Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan yang kita elaborasi bersama, dan Mas Sabrang yang akan ngiwa gini Brang, aku tangan sebelah tengah. Oke, gini baik. Oke, sip. Saya serahkan kepada Sabrang. Sabrang sama Agung ini perguruannya berbeda tapi kleniknya sama. Kalau itu disebut kelenik, tapi wong kelenik itu gak jelas artinya apa, ya toh? Jadi sudahlah, pokoknya yang penting kita cari kesejatian dan keabadian, melewati jalan yang sudah pasti banyak yang tidak abadi dan banyak yang tidak sejati. Justru karena la ilaha itulah maka kita sampai ke ilallah. Jangan sampai Anda tiap hari bilang ilallah ilallah tidak pernah mengetahui la ilahanya. Sekarang ini yang paling penting di Indonesia adalah Anda harus tahu yang tidak, bukan yang iya. Jelas ya? Apa itu pilpres, apa saja, pokoknya tolong cari yang tidak dulu supaya engkau tahu yang iya. Kalau ndak ketemu yang iya ndak masalah, yang penting kabeh gak wis, gak usah gak tetean, gak kabeh. Kan gitu. Tapi jangan lupa Allah itu memberikan iya ketika engkau sudah ikhlas dengan seluruh yang tidak itu. Kamu kalau sudah menganggap ya sudahlah, memang saya tidak pantas dikasih rezeki oleh Allah, saya memang pantasnya melarat seperti ini, ya sudah tak alamin, tidak apa-apa, sengsara tidak masalah, la ubali, sudah tidak apa-apa ya Allah, aku ikhlas, kamu bikin sengsara saya ikhlas, tidak laku daganganku ikhlas, sudah monggo sak karep sampean. Wis puas-puaskan dirimu. Masih kurang apa lagi? Masih berapa darah penderitaan yang engkau akan hirup dariku? Waduh. Nek ngono Gusti Allah, Fril lucu, Fril. Lucu arek gitu. Lucu arek Gabriel. Wes Fril wis cukup, kabulno. Gitu. Kalau sudah seperti itu terkabul Mas Anda. Kalau engkau sudah ridho kepada penderitaanmu, maka engkau diberi kebahagiaan oleh Allah. Jelas ya? Ridho dulu, Allah akan kasih kepada Anda, maka Anda menjadi mardhiyah. Oke, Brang. Tepuk tangan untuk Sabrang.